Halo Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini langsung aja kita ngebahas soal hasil dari Sepang Test hari kedua yang berlangsung pada 4 Februari 2026 ya. Jadi memang ada beberapa hal yang bakal gue bahas. Yang pertama itu secara keseluruhan ya, Honda ini melalui Joan Mir menjadi pembalap yang tercepat alias di posisi pertama. Kemudian nanti kita akan ngebahas juga di hari kedua ini penuh drama buat Yamaha. Karena sama sekali nggak ada pembalap Yamaha yang mengaspal alias keluar dari lintasan di hari kedua Sepang Test ini. Karena apa? Nanti kita juga akan bahas. Kemudian tes ini lebih cepat selesai ya, karena memang hujan deras dan juga ini Aprilia punya senjata baru lagi gitu ya di bagian belakang motornya. Apa itu? Juga nanti kita akan ngebahas ini. Dan Ducati sepertinya ini masih kebingungan sendiri alias pusing sendiri karena banyak paket aerodinamika ya yang mesti harus dia coba-coba gitu, baik dari Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez sama Fabio Di Gia. Nanti kita juga akan bahas ini. Tapi kita lihat dulu ya untuk hasil lengkap Sepang Test hari kedua. Ya, jadi cuma ada 17 pembalap aja yang turun ke lintasan karena semua pembalap Yamaha termasuk dengan Fabio Quartararo ya yang memang udah pulang ke Barcelona. Ini semua pembalap Yamaha enggak turun ke lintasan karena ada masalah teknis pada Yamaha V4 mereka. Tapi kita simak dulu ya untuk hasil tes Sepang kedua ya pada 4 Februari 2026 ini. Yaitu pertama ada Joan Mir dengan catatan waktunya 1 menit 56,874 detik. Ini luar biasa juga buat Joan Mir gitu. Kemudian ada Franco Morbidelli di tempat kedua dengan catatan waktunya 1 menit 56,98 detik. 983 detik. Kemudian ada Fabio Di Gia di posisi ketiga. Itu catatan waktunya ini mulai 1 menit 57 ya, 049 detik. Dan juga kemudian ada keempat ada Pedro Acosta, kelima ada Maverick Viñales, keenam ada Marco Bezzecchi, ketujuh ada Raul Fernandez, kedelapan ada Pecco Bagnaia, kemudian di 9 ada Ai Ogura, 10 Enea Bastianini, terus kemudian juga ada ke-11 ada Luca Marini, ke-12 ada Alex Marquez, ke-12 Brad Binder, ke-14 Johann Zarco dan juga ke-15 Marc Marquez. Sementara untuk di posisi ke-16 itu ada Lorenzo Savadori yaitu pembalap tes Aprilia dan juga ke-17 ini rookie MotoGP 2026 dari LCR Honda yaitu Diogo Moreira. Kenapa Toprak Razgatlioglu nggak ada gitu ya di daftar ini? Karena Toprak ini kan menjadi salah satu pembalap Yamaha gitu ya. Dan Yamaha sama sekali nggak menurunkan para pembalapnya di hari kedua Sepang Test ini. Oke, kita lanjut bahas satu-satu ya. Untuk catatan Joan Mir sendiri di 1 menit 56,874 detik ini ternyata bukan sekedar angka, tapi Joan Mir ini menjadi pembalap pertama yang bisa menembus gitu ya. Pembalap pertama dalam sejarah yang bisa menembus 1 menit 56 detik. Ya, 1 menit 56 detik di Sepang Circuit ya dengan Honda RC213V 2026. Dan Joan Mir ini pakai ban soft di tes hari kedua Sepang Test ini. Dan ada beberapa ada analisisnya ya. Ini juga dikemukakan sama Wak Taufik dari TMC Blog. Kalau misalkan gue juga bisa menganalisisnya dari apa yang udah terjadi gitu ya di Sepang Test hari kedua ini. Kalau misalkan semua motor dari Honda RC213V 2026 ini itu udah kenceng ya di trek lurus. Jadi di trek lurusnya Sepang gitu ya. Ini Honda RC213V di tahun 2026 ini kencang semuanya. Kalau dibandingin dengan tahun 2025 lalu gitu ya, ini bahkan kalau kita lihat di beberapa balapan di 2025 gitu, Honda ini sangat kedodoran gitu ya kalau lagi di trek lurus. Tapi ini dengan adanya pengembangan dari RC213V yang baru untuk 2026, ini katanya disebut udah lebih kencang gitu di trek lurus. Apakah bisa mengimbangi Ducati nantinya ini mesti harus benar-benar dites juga ya. Bener nggak sih bakal bisa mengancam Ducati atau enggak gitu di track lurus. Kemudian untuk Honda lagi ini sasis dari RC213V ini memang disebut-sebut juga udah mulai seimbang ya. Jadi memang dari Joan Mir sendiri udah bisa mengendalikan motornya sampai akhirnya dia bisa mencatatkan waktu tercepatnya bahkan menembus di 1 menit 56 detik. Nah,
Honda ini tampaknya kayak kombinasi antara pembalap tes Alex Espargaro yang memang udah mengembangkan motor Honda gitu sejak tahun lalu gitu ya, dan juga direktur teknis Honda yaitu Romano Albesiano ini juga bisa dibilang sebuah kombinasi tim yang cocok gitu ya, karena bisa ngebuat RC213V ini jadi kompetitif gitu. Nah, tadi ketika di after the flag ya di MotoGP itu Romano Albesiano, direktur teknis dari Honda ini sempat diwawancara sama Jack Appleyard ya, jadi reporter MotoGP. Dan Romano Albesiano ini bilang memang ada sejumlah perbaikan selama winter test kemarin, baik di Valencia test sampai di Sepang test ini gitu. Dan mereka memang mencoba ada pembaharuan-pembaharuan ya dari berbagai aspek seperti mesin, kemudian juga ada elektronik dan juga adanya improvement pada sasis gitu dan juga beberapa part lainnya. Bahkan Alex Espargaro ini juga pernah bilang kalau ini yaitu motor RC213V 2026 gitu ya adalah motor yang keren dan juga motor yang pertama kalinya dia coba tuh luar biasa banget gitu dan bagus banget yang pernah ia naikin. Oke, lanjut. Lalu ada apa dengan Yamaha di hari kedua Sepang Test ini? Kayaknya drama banget dan juga kacau banget ya. Jadi sejak pagi hari di hari kedua Sepang Test MotoGP 2026 gitu ya, di hari keduanya ini nggak ada satupun motor Yamaha yang keluar lintasan. Garasi mereka juga ketutup, baik dari Pramac Yamaha dan juga Yamaha Monster Energy gitu ya. Dan Yamaha pun ini memutuskan untuk menginvestigasi dulu ya motor Yamaha V4 karena kemarin ada masalah teknis pada motor Fabio Quartararo. Kalau misalkan kita lihat kan memang waktu kemarin bahkan ada postingan dari GP Racing Indonesia ya, kalau misalkan teman-teman lihat ada postingan di mana Fabio Quartararo itu memang mengalami kendala teknis. Dia tuh sempat stop di lintasan, kemudian motornya itu berasap gitu ya, motornya ngebul. Nah, inilah yang menjadi investigasi lanjutan dari pihak Yamaha-nya. Tapi kendala teknis ini nggak berhubungan dengan crashnya Fabio Quartararo yang menyebabkan jari Quartararo patah. Jadi kalau misalkan di timeline-nya gitu ya ataupun kronologinya, soal kendala teknis atau masalah teknis dari Fabio Quartararo itu dialami pada siang hari gitu. Baru kemudian Fabio Quartararo crash itu setelah kejadian dari motornya yang ngebul itu. Jadi memang nggak berkaitan gitu ya dengan crashnya Fabio Quartararo yang menyebabkan Fabio Quartararo harus cedera gitu ya dan juga mundur dari Sepang Test ini. Jadi sebagai antisipasinya pihak Yamaha ini memutuskan untuk menginvestigasi dulu masalah teknis dari motor Fabio Quartararo kemarin gitu dan meminta para pembalap Yamaha ini untuk nggak keluar lintasan sebelum investigasi motornya selesai. Tapi sampai jam 2 siang waktu Sepang Malaysia gitu ya, ini investigasi belum selesai dan akhirnya para tim mekanik Yamaha keluar dari box, keluar dari pedok dan mereka pulang ke hotel gitu ya. Dan ini berarti sama sekali para pembalap Yamaha nggak ikut tes Sepang di hari kedua ini gitu. Menurut dari tim teknik alias tim mekanik ya Pramac Yamaha yaitu Max Bartolini, ini para mekanik sedang mengecek apa yang menjadi masalah dari motornya Fabio Quartararo gitu yang sempat berhenti di track kemarin saat Sepang tes hari pertama. Dan kalau kita lihat ya memang motornya Fabio Quartararo itu sempat ngebul. Dan Fabio Quartararo ini waktu kemarin juga sempat bilang kalau sepertinya ada masalah di elektronik, tapi bukan masalah mesin ya, bukan masalah mesin V4-nya. Dan menurut dari Fabio Quartararo, dia tuh sulit banget untuk bisa menghentikan motornya, terutama di lintasan lurus. Dan ini pun juga diakui sama Max Bartolini, kalau yang bilang kalau masalahnya ini adalah motornya nggak bisa berhenti di titik yang tricky gitu ya, seperti di lintasan lurus. Dan dari Max Bartolini bilang sebenarnya tim Yamaha ini udah tahu masalahnya apa, tapi mereka belum yakin apa penyebabnya. Jadi untuk keselamatan para pembalap Yamaha dan juga para pembalap lainnya gitu ya di lintasan gitu, Yamaha akhirnya memutuskan untuk menunda para pembalapnya untuk nge-track gitu ya atau turun lintasan di Sepang hari kedua ini gitu. Dan bahkan Bartolini ini juga bilang kalau misalkan sore ataupun malam ini di Sepang gitu ya, pihak mereka atau pihak Yamaha ini belum mendapatkan jawaban dari pihak Iwata Jepang gitu ya. Bahkan ini juga
para pembalap Yamaha akan terancam untuk nggak ikut tes di hari ketiganya. Jadi di malam Sepang ini, di malam kedua Sepang tes, Yamaha ini juga masih menunggu ya solusi dan juga penyebab dari penjelasan juga gitu dari Iwata. Nah, dari pihak Jepangnya. Dan gimana kalau misalkan komentar dari para pembalap Yamaha kayak Jack Miller, Alex Rins, kemudian juga ada Toprak Razgatlioglu gitu ya, yang hari di tes kedua ini nggak mengaspal mereka. Kalau menurut dari Bartolini gitu ya, ini para pembalap Yamaha menerima keputusan ini dan mereka nggak bisa turun lintasan gitu ya untuk ngetes di hari kedua karena memang demi keselamatan gitu. Dan untungnya Yamaha ini udah punya kesempatan untuk uji coba duluan kan ya. Karena kan Yamaha ini sebagai pabrikan yang berada di konsesi D. Jadi mereka itu udah punya kesempatan di Sepang Shakedown kemarin gitu ya, di tanggal 29 sampai dengan 31 Januari 2026. Kalau misalkan teman-teman mau lihat hasilnya untuk Sepang Shakedown, ini juga ada di video di atas ya. Ini sempat gue bahas juga. Jadi setidaknya ini nggak kosong-kosong banget lah Yamaha ini untuk di Sepang tes ya. Kalau misalkan kalau katanya bos Yamaha yaitu Mayu Maragali gitu ya, dia bilang setidaknya ini udah ada 80% yang dikerjain sejak Sepang Shakedown test gitu. Jadi waktu kemarin memang udah ada sejumlah pengetesan gitu ya dari baik Toprak Razgatlioglu, kemudian Fabio Quartararo, kemudian Jack Miller gitu ya, Alex Rins, bahkan sampai Augusto Fernandes dan juga Andrea Dovizioso gitu ya, juga udah ikutan di ngetes di Sepang Shakedown kemarin kayak gitu. Tapi memang nggak mudah ya untuk bisa ngembangin motor dari nol karena kan Yamaha ini memang pindah ya mesin dari inline 4 ke V4 gitu dan bahkan baru pertama kalinya lagi di MotoGP 2026 ini. Dan kalau memang yang dikeluhkan sama para pembalap Yamaha itu bukan terkait dengan mesinnya gitu ya, tapi menurut dari Fabio Quartararo dan juga Alex Rins ini adalah power dan juga speednya. Jadi menurut Alex Rins nanti mesin lainnya dari Yamaha V4 yang powernya akan lebih gede itu ya, baru akan tiba sebulan atau 2 bulan lagi. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana Yamaha gitu ya dengan pengembangan apalagi di hari kedua Sepang tes ini kayaknya agak kacau gitu ya, agak chaos, drama banget untuk mereka Yamaha gitu ya. Dan apalagi besok di hari ketiga kita masih lihat dulu seperti apa gitu. Dan bahkan tim pabrikan ini kan memang harus menentukan spek-spek mana gitu ya, dan juga arah pengembangannya mana sebelum dihomologasi nantinya di MotoGP Thailand gitu, sebelum MotoGP Thailand. Jadi nanti kita tunggu aja gimana nih nasib dari Yamaha. Oke, ini sedikit soal KTM dengan adanya Pedro Acosta dan juga Brad Binder gitu ya di Sepang hari kedua. Ini mereka lanjut untuk mencoba sasis dan juga aero baru. Dan mereka juga akan lanjut mengetes sasis dan juga aero ini untuk besok, untuk di hari ketiganya gitu ya, hari ketiga Sepang tes. Dan tadi juga di Sepang hari kedua, ini juga muncul juga ya winglet di jok KTM RC16 mereka di Sepang hari kedua. Dan kalau dilihat di belakang di samping joknya KTM itu kayak nonjol gitu ya, ada sebuah winglet gitu. Nah, untuk Aprilia ini sementara ada Marco Bezzecchi, dia mencoba aero paket belakang dengan konsep radikal gitu ya. Jadi di motornya Marco Bezzecchi ini terlihat ada 8 bilah wing gitu ya. Ada wing dalam gitu yang kelihatan mengarah keluar gitu. Sementara untuk sepasang wing yang terluar gitu ya, kalau misalkan teman-teman lihat di foto ini gitu ya, ini ada 8 bilah wing ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, yang dari dalam itu muncul keluar gitu, dan juga ada sepasang winglet alias di bagian depannya gitu ya, dari bilah 8 tersebut ada 2 gitu ya di samping, ada 1 di samping kanan dan juga samping kiri motor dari Bezzecchi ini gitu ya, dan ini arahnya menajam ke depan gitu. Nah ini juga disebut sebagai aero paket belakang yang cukup radikal gitu yang dicoba sama Aprilia di hari keduanya ini. Dan kalau misalkan Marco Bezzecchi di media Scrum gitu ya, tadi juga sempat bilang bahwa dia mencoba beberapa part-part yang dasar-dasar aja gitu. Dan nggak ada yang dramatis dari Aprilia. Sementara Marco Bezzecchi juga bilang dia happy dengan apa yang dites karena Aprilia ini menyediakan cukup banyak part-part yang bisa dites sama Marco Bezzecchi.
Oke, kita lanjut ya. Gimana dengan Ducati? Jadi kalau Ducati ini tampaknya lagi kepusingan sendiri nih sama paket aerodinamika yang mereka tes di Sepang gitu ya. Marc Marquez tadi di media scrum gitu ya, ini mengakui kalau dirinya mencoba 4 aspek yang berbeda untuk dicoba soal aerodinamika ini gitu. Dan aero paket ini yang harus difiksin sama Ducati ya sebelum dihomologasi sebelum balapan di Thailand gitu. Dan menurut dari Marc Marquez tadi di media scrum kalau mesin untuk GP26 ini kan memang udah pakai tahun lalu karena kan memang mesin engine freeze ya alias mesinnya dibukuin gitu, tapi yang bisa di-upgrade gitu ya atau diutak-atik gitu ya atau yang bisa di-update gitu ini adalah aerodinamika. Jadi Marc Marquez di hari kedua Sepang Test ini fokus kepada mencoba ataupun ngetes gitu ya sejumlah komponen-komponen dari aerodinamika. Jadi ada beberapa variasi dari menurut Marc Marquez itu ada 4 ya, 4 aspek gitu ya dicoba sama dia. Dan kemungkinan di hari ketiganya ini Marc Marquez juga akan tetap fokus untuk berkonsentrasi gitu ya untuk mencoba komponen-komponen apa lagi nantinya yang akan dicoba sama Marc Marquez untuk aero paketnya. Karena aero paket ini yang benar-benar harus difiksin sama Ducati sebelum MotoGP Thailand gitu. Dan menurut dari Marc Marquez dengan adanya aerodinamika yang baru gitu ya, komposisi baru dan juga variasi baru, ini juga akan mempengaruhi balancing atau keseimbangan dari motornya gitu. Jadi memang sangat-sangat menentukan, sangat-sangat penting juga aerodinamika ini gitu. Dan makanya menjadi jawaban juga gitu ya kenapa Marc Marquez berada di posisi ke-15 di hari kedua Sepang Test ini. Karena Marc Marquez ini fokus pada coba gitu ya pada komponen-komponen 4 aspek dari paket aerodinamika gitu. Sementara sejak pagi tadi di Sepang Test gitu Marc Marquez ini memang enggak mencoba untuk time attack. Ini yang menjadi jawaban kenapa Marc Marquez tuh berada di posisi ke-15 gitu ya. Nah, kalau kita bisa analisis ya, ini ada beberapa kombinasi dari aero paket yang dicoba sama para pembalap Ducati gitu. Yang pertama, ini ada paket aero jumbo dengan winglet yang kalau kita lihat tuh kayak mirip paru-paru gitu ya di samping kanannya dan karena ini lobangnya agak gede gitu ya. Jadi kalau gue bilangnya ini adalah winglet jumbo gitu dan mirip sama paru-paru bolong bahkan. Dan ini memang baru dikeluarin di GP26 ini gitu ya. Apalagi waktu kemarin baru pertama kali diperkenalkan sama Mikel Pirro di Sepang Shakedown gitu. Kemudian dicoba sama Marc Marquez, Pecco Bagnaia, bahkan Alex Marquez juga dan juga Fabio Di Gia gitu. Nyoba paket aero baru GP26 ini. Kemudian yang kedua, paket aeronya ini adalah kombinasi GP26 ya, fairing dari GP26 alias winglet jumbo ini gitu ya. Kemudian divariasiin atau dikombinasiin sama wing aero GP25. Kalau kita lihat di bagian bawah bodi motornya Marc Marquez ataupun Pecco Bagnaia ya, ini ada cekungan kecil ya, cekungan kecil yang agak sempit gitu. Kalau misalkan aero paket yang wing 2000 GP24 itu kan yang agak gede ya di bawahnya. Nah, sementara untuk di kombinasi ketiga ini ada paket aero GP25 fairing yang dipakai di GP25 kemarin. Ini juga dicoba sama Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez sama Fabio Di Gia juga. Dan juga ada paket kombinasi, bukan paket kombinasi sih sebenarnya, jadi kayak misalkan ada paket aero spesifikasi dari winglet GP24 yang juga dicoba sama para pembalap Ducati ini. Belum lagi ada tambahan ya, jadi ada kombinasi air duct di spatboard depan GP26 seperti yang dipakai sama Alex Marquez kayak gini di foto ini ya. Nah, sementara untuk di hari kedua ini, Pecco Bagnaia ya ketika diwawancara di media scrum gitu ya, dia juga masih bilang dia masih coba paket aerodinamika yang masih harus dites gitu ya, tapi feelingnya positif untuk GP26 ini. Bahkan menurut dari Pecco, mungkin isu ataupun masalah-masalah yang ia temuin di GP25 untuk kemarin ini udah nggak dia rasain gitu ya di GP26. Dan tentunya ini kayaknya menjadi ya kode positif lah ya atau sinyal positif buat Pecco Bagnaia bisa menghadapi musim 2026 ini secara kompetitif.
Nah, untuk Alex Marquez, dia sempat crash di tikungan kelima di Sepang tes hari kedua ini gitu ya. Dan di media scrum tadi dia bilang ketika udah crash di tikungan kelima, dia memutuskan untuk jalan kaki aja gitu ya sampai menuju ke garasi. Karena ini supaya meredam gitu dan juga menenangkan dia tuh marah-marah sendiri sama dirinya gitu ya, sama Alex Marquez sendiri. Karena dia merasa kok bisa gitu ya, sampai akhirnya dia crash gitu ya di tikungan kelima. Oke, itu dia review hasil Sepang Tes hari kedua yang berlangsung pada 4 Februari 2026 ini. Jadi kita tunggu aja gimana hasil Sepang Tes hari ketiga, di mana para tim dan juga para pembalap ini setidaknya udah harus punya pegangan gitu ya, spek motor yang mana atau setup mana gitu ya dari motor mereka yang mesti nantinya bakal dihomologasi sebelum di MotoGP perdana, yaitu MotoGP Thailand 2026. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review of the race kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Kalau misalkan teman-teman mau berdiskusi, kita diskusi di kolom komentar ya. Bye-bye semua.